Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Menti dan Besti. Berjumpa kembali di channel Mentor Laundry Channel. Siang hari ini kita akan membahas cara agar kita tidak ditipu oleh karyawan laundry kita. Kita kedatangan Mas Guntarto, seorang praktisi laundry. Saya kenal beliau dari tahun 2008. Beliaulah yang ngajarin saya tentang konversi mesin laundry dari listrik ke gas. Dulu beliau adalah teknisi elektrolog, kemudian bekerja sama Pak Darman di Jakarta Barat. Kemudian juga beliau membuka laundry, dan alhamdulillah sekarang kita berkolaborasi untuk membuat sebuah alat yang namanya Smart Laundry Payment System. Alat ini berguna untuk memonitor atau meng-on-off-kan mesin laundry kita, tapi terkoneksi langsung dengan HP atau back office owner laundry-nya. Jadi karyawan laundry tidak akan bisa lagi untuk ngomong yang nggak benar atau ngakali. Orang sudah bayar dibilang belum bayar, atau omsetnya sekian dibilang sekian. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya langsung ke Pak Guntarto. Apa sih dan bagaimana awalnya Pak Guntarto itu bisa masuk di usaha laundry? Selamat siang Pak Guntarto. Halo, selamat siang Pak Rasul, apa kabar? Kabar baik Pak Guntarto. Senang sekali nih Mentor Laundry Channel kedatangan Pak Guntarto. Alhamdulillah. Jadi gimana awalnya dulu Pak Guntarto tahun 2007-2008 lah ya saya mengenal, itu bisa ke sana itu Pak. Coba dijelaskan ke teman-teman biar tahu dan mengerti gitu Pak. Sebelum saya terjun di dunia mesin laundry, awalnya itu saya sebagai teknisi mesin small appliance atau mesin-mesin kecil rumahan seperti AC, kulkas, mesin cuci yang 2 tabung seperti itu. Ya. Saya grade awal itu mulai tahun 2004. 2004 jadi teknisi mesin-mesin itulah, home appliance ya. Rumahan, ya. Setelah itu dari tahun 2004 dilihat persaingan usaha itu kan semakin ketat di bisnis di servis jasa mesin cuci AC, karena ya baru-baru pada bisa aja. Sekarang nyervis AC kan murah gitu kan. Iya betul. Udah baru jadi kenek udah bisa ngambil customer orang gitu kan. Ya betul. Itu udah akhirnya siklusnya lah ya. Ya, betul. Dengan berpikir seperti itu, kalau saya nggak inovasi atau nggak upgrade ilmu kita, otomatis kita juga akan tertinggal. Bagaimanapun harga lebih murah biasanya akan lebih utama dibanding servis dengan pelayanan kita seperti itu. Betul, karena itu pertimbangan yang pertama. Sampai di tahun 2005 saya berpikir untuk naik level yang cukup bagus. Jadi saya lihat ada mesin-mesin yang waktu itu Electrolux itu masih dijual di home center, belum dijual di toko-toko elektronik. Saya lihat ini menarik karena bisnis ini saya bilang bisa tertutup dan harganya pun cukup tinggi kan. Harganya mahal. Saya waktu itu Electrolux itu sangat mahal, nggak terjangkau, dan itu adalah mesin yang wah sekali waktu itu. Harganya mahal dan nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang itu ngerti gitu untuk ngerjain dan punya keberanian, karena kita berhadapan langsung dengan orang-orang kaya waktu itu. Nggak semua teknisi itu berani ngadepin orang kaya untuk ngomong. Kadang-kadang dari ngomong aja udah gagap duluan gitu kan. Nah, saya ingat waktu itu kalau nggak salah era tuh harganya tuh antara 15 17 juta Mas Guntarto ya. Mesin cuci rumahan saja harganya segitu. Menti dan Besti, bisa Anda bayangkan. Nah, setelah itu saya coba kebenaran ketemu mentor saya juga Pak Darman waktu itu. Nah, bagaimana diajarin dari awal, jadi benar-benar saya pikir pengalaman yang luar biasa ya. Dari pengalaman itu saya diajarin bagaimana cara ini, saya dikasih mesin yang normal hidup, suruh dibongkar, habis dipretelin semua, dan bagaimana cara ngerakitnya itu biar hidup lagi mesin. 1 kali 2 kali gagal ya saya pikir nggak ada masalah karena kita masih belajar. Tapi setelah 3 kali jadi kita terbiasa. Dan kita tahu, jadi bisa menghitung jumlah bautnya berapa, komponennya apa aja, kabelnya berapa panjang, kita jadi tahu. Jadi
setiap produk knowledge yang saya pelajarin itu saya benar-benar harus detail. Seperti Pak Rasul bilang, bisnis itu kita kan harus kuasai dari hulu sampai hilir, itu harus tahu. Basically saya orang teknis, jadi saya harus kuasain dulu nih jeroan mesin itu isinya apa aja gitu. Jadi kalau kita sharing, diskusi, atau kita lagi anggaplah lagi mandu dari sisi customer, ada mesinnya rusak, kita bisa survive di situ untuk pendampingan perbaikan seperti itu. Karena ketika kita bisa mengetahui product knowledge, kemudian memberikan problem solving, itu sudah sebuah poin tersendiri Pak Gunarto ya. Betul. Makanya saya pun akhirnya belajar seperti itu juga. Saya belajar semua detail-detail mesin cuci, mesin dryer, mesin boiler, sampai kemudian karena itu saya kerjakan terus menerus setiap hari, akhirnya jadi hafal dan bisa ngasih supply atau ngasih solusi ke pelanggan-pelanggan yang beli mesin di Jordan Laundry. Nah, Pak Gunarto, yang menarik nih, setelah Pak Gunarto masuk di divisi servisnya Electrolux, kemudian kapan mulai buka usaha laundry? Nah, saya dimasuk di Padarman barengan mungkin sekitar nggak lama sih, sekitar 6 bulan. Saya pikir saya sudah menguasai produk itu bisa dibilang 60%. 60% menguasai produk, lanjut. Waktu itu bisnis mesin second Electrolux harganya itu masih cukup bagus, itu satu peluang Pak. Oh iya. Saya ingat waktu masih grupnya Mas Ratno ya, Pandu Mesin Laundry, Pak Anwari, Pak Gunarto, terus Pak Ahmad, Pak Selamat almarhum itu ya. Iya. Termasuk nanti kemudian bergabung Anton Agusta ya. Udah Anton bergabung juga beberapa lama setelah itu. Lanjut. Terus satu peluang. Jadi waktu itu mesin-mesin kita coba refurbish, jadi poles, bagaimana ngecat seperti baru. Yang kita bisa market juga masuk pasar middle low. Jadi orang yang pengen punya mesin Electrolux dengan budget yang minim, dia bisa punya seperti itu. Awalnya kita masih main di rumah tangga karena harganya cukup bagus Pak. Dari harga barunya 12 juta, 13 juta, kita bisa jual 5 juta dengan separuh harga, otomatis waranti 1 tahun kita masih berani karena untuk rumahan. Nah, mulai dari situ udah market Jakarta tuh udah jenuh karena ya memang biasa bisnis itu kan pasarnya semakin sempit Pak. Ya. Dengan banyaknya marketing pasar semakin sempit lah. Saya buka tuh buat website. Website ya. Mantap ini. Apa nama websitenya kalau boleh tahu Mas Gunarto? Websitenya dulu saya awal buat tahun 2009 itu mitralaundry.com. Mitralaundry.com. Nah kebenaran adik saya itu otodidak IT, bukan orang sekolah IT. Jadi memang dia lulusan SMA tapi dia punya kemampuan untuk belajar terus ya. Jadi akhirnya dia create sendiri tuh website. Sama adik saya waktu itu dia belum berkeluarga, jadi dia bisa fokus ngurusin website nih. Nah, saya juga cukup kaget tuh. Tahun 2009 ternyata saya bilang internet marketing waktu itu bahasanya ya. Nah, itu luar biasa antusiasnya. Saya bisa kirim produk mesin bekas itu hampir seluruh Indonesia, Pak. Dan itu di luar terkaget-kaget, ternyata begini ya gitu. Waktu itu zaman internet marketing memang lagi booming-boomingnya. Ternyata jalan, saya bisa kirim supply mesin-mesin cuci ke Pontianak, ke Sumatera, ya ke ujung timur Indonesia saya supply. Waktu itu belum main konveyor sih Pak. Luar biasa. Nah, itu masih originalnya lah. Jadi original ngambil mesin-mesin second, dibenerin sendiri, dipoles lagi, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Itu baru keren, Menti dan Bristi. Nah, waktu itu kan pasar Senen market mesin bekas itu cukup tinggi Pak. Dulu kita belanja itu ya masih di pasar Senen karena itu stok paling banyak di situ. Dengan berjalannya waktu, lapak-lapak ini udah mulai ngonci nih. Pada ditaruh di lapak nggak dibuang ke Senen. Akhirnya mau nggak mau kita kan harus keliling lapak nih Pak. Karena mungkin mereka mulai tahu kali ini kok jualnya laku dan ini kok kenceng banget gitu kan. Curiga kayaknya. Main-main ke lapak, terus akhirnya ya ketemu Pak Slamet, akhirnya ketemu Pak Rasul kan. Ya betul. Ketemu Pak Slamet, ketemu Pak Rasul, terus yang lain-lain yang kita memang circle bisnisnya tuh di laundry masih ya satu jalan lah. Cuma Pak Rasul waktu itu udah bikin laundry, saya belum. Saya masih fokus di mesin aja ya, milih jual lah dulu gitu kan. Nah, setelah itu di tahun yang sama
kebutuhan untuk mesin pengering itu kan cukup tinggi karena dulu kan masih pada model jemuran, Pak. Ya, itu laundry kalau yang sudah pakai pengering berarti laundry besar aja. Iya, Hubungannya seperti itu. Premium, Iya, premium zaman dulu. Ada gitu. Yang model-model pakai tapi dia masih pakai elektrik. Dia harus investasi listriknya kan cukup tinggi. Ya, betul. Dryer kecil dulu masih dryer Amerika mahal. Banyak belum kejangkau lah kalau kita kelas-kelas laundry kiloan itu masih berat. Ya, betul. Pasti dia carinya lah dryer Electrolux yang elektrik. Nah, konsultasi, diskusi. Nah, bukannya kita juga create 100% produk konversi ini kita yang buat, enggak. Tetap saya juga mencontoh bahwa ada produk lain, produk Amerika ternyata dia bisa digasin gitu. Apa aja sih komponennya gitu. Nah, kalau dengan komponen yang ada, mesin-mesin Amerika kan harganya tinggi. Harganya mahal. Dengan mesin yang kecil mau harga segitu, harga jualnya mau nggak masuk seperti itu. Nah, berangkat dari kita buat pakai kompor rumahan tuh, nyopotin kompor bekas, dipasangin tungkunya, bleduk, benerin lagi. Risetnya sampai segitunya ya, sampai bleduk, Menti dan Besti. Jadi nggak nanggung-nanggung sampai bleduk. Dryernya untuk bleduk karena salah setting dan salah konversi. Nah, awal-awal ini masih pakai, saya ingat itu pakai kompor kuantum. Waktu itu zamannya masih kompor-kompor yang kompor subsidi itu, Pak. Oh ya, pembagian konversi ya, gas. Satu-satu itu saya copotin, dipasangin gitu. Wah, ini kalau mau otomatis dulu masih awal-awal tuh pakai gas valve-nya mesin cuci. Coba, wah ternyata nggak bagus. Nah, makin lama sekarang udah enak. Udah ada marketplace yang kita bisa akses ke Cina langsung, kemana langsung, udah enak. Ya, betul. Zaman itu tuh benar-benar market kita harus korek-korek sendiri tuh. Sono kemari, internet marketing terbatas karena internet waktu itu mahal. Ya. Saya inget banget itu kalau nggak salah dulu pasang aja pertama itu 1 Mbps kalau nggak salah. Internetnya, ya bangsa kalau udah pagi atau siang itu nge-lag gitu kan. Yang penting dia bisa browsing. Waktu itu internet itu bener barang-barang mahal lah waktu itu ya. Ya, sesuatu kalau awal biasanya mahal dulu. Nanti kalau sudah umum orang banyak pakai baru akan dibuat industrialisasinya. Betul. Nah, setelah itu jalan, setelah riset ini coba, ternyata komponen-komponen saya masih pakai komponen bekas waktu itu, dan dijualnya pun masih komponen bekas. Saya beli di pasar Senen, pokoknya di pasar lowak lah. Nah, setelah jadi produk yang cukup bagus, penyempurnaan awal kita ngikutin produk aslinya. Nah, kita contoh juga produk yang udah ada. Nah, ternyata hasilnya bagus. Durasi pengeringan itu dari 1,5 jam aslinya elektrik kita bisa pangkas tuh sampai 40-50 menit. Kalau untuk waktu itu kan cucian masih 3 orang nyuci kan sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya betul, waktu itu belum ada lot, masih murni kiloan. Saya pun awal buka ada laundry kiloan. Iya. Betul. Jadi waktu itu kebutuhannya ya 6 kilo cukup lah, karena habitnya waktu itu memang laundry kiloan ya sekilo, 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu. Belum ada konsep laundry yang sekarang minimum 5 kilo bebas atau nggak ditimbang gitu kan ya. Karena waktu itu mesinnya juga masih terbatas. Setelah jalan udah saya mulai produksi, pemesanan lumayan banyak. Saya ingat banget pertama kali sama Pak Darman itu pergi ke dapat order konversi gas itu ke Jogja, Ring Road Selatan itu, ingat ya, Ring Road Selatan dari Jogja ya. Lanjut Pak Bentar. Seru kayaknya nih. Ring Road Selatan tuh ingat banget. Udah dicat bagus. Kita naik mobil bak. Ternyata sebenarnya lecet-lecet Pak mesinnya. Oh, luar biasa. Mesinnya udah dicat bagus tapi mungkin belum kering kali ya. Dadak ngecatnya. Ya, mobilnya kan geser-geser nih, maju mundur. Ya namanya kita baru ngirim keluar kota ya pasti ada kendala lah ya. Sampai sono ya kita konfirmasi ke pembelinya bahwa pembelinya sebelum kita kirim kan udah datang duluan, memang udah ngecek kondisi fisiknya. Ya nanti kita repaint Pak. Ya. Pokoknya terima 100% jadi, kita beresin, setelah selesai baru nanti kita serah terima seperti itu. Dan orangnya oke sih, nggak ada masalah. Ya setelah itu direct, bener-bener karena pengalaman pertama saya harus kirim sendiri sama Pak Darman. Itu untuk memastikan bahwa produknya sampai dan pembeli puas Pak Gundar ya. Karena zaman itu ekspedisi masih ini Pak, masih orang ragu-ragu. Masih susah. Ekspedisi baru ada PT Pos sama Tiki gitu nggak salah ya. Ragu-ragu. Ekspedisi yang biasa itu kan jarak tempuhnya lumayan lama, maksudnya durasinya lumayan lama. Akhirnya kita kirim sendiri ke Jogja, jalan
2 hari itu PP Pak, saya sampai nggak mandi loh 2 hari. Saya inget banget itu. Nah dari situ udah mulai masuk tuh orderan dari Kalimantan, dari Sulawesi. Saya inget ke Makassar pertama juga ngirim, ke daerah Gorontalo ngirim juga. Pokoknya hampir Sulawesi semua awal-awal konversi itu ngirim. Terakhir itu ngirim ke Surabaya. Saya inget banget dryer elektronik dikirim ke Surabaya. Nggak lama setelah itu, mungkin sekitar 1-2 bulan udah muncul di Surabaya yang jual konversi. Oh, mulai diikuti dan di shadowing oleh orang-orang yang follow. Ya udah mulai beli, mungkin kayak gimana sih, yaitu ya karena saya juga basically kan otomatis saya juga ngelihat produk orang kan, bukan pencipta karena kita hanya modifikasi aja Ya. Dilihat, diamati, ditiru ya kan, terus dimodifikasi deh gitu kan, udah jadi produk nih. Setelah jalan udah marketnya udah cukup bagus dan anak-anak yang dulu kan kita nggak ada karyawan Pak, Nggak ada. freelance Ya, aja gitu. freelance dan teman-teman yang pengen belajar, pengen gabung ya monggo ya. Iya, monggo. Main Ayo keroyokan jualan lah deh, istilahnya, ya. main Keroyokan aja, Iya. jualan ya. Ini barangnya ada. Nah, berjalannya waktu barang makin susah, barang bekas. Karena pemainnya makin banyak, barangnya itu aja. Akhirnya terjadilah perebutan kue atau perebutan bahan-bahan mesin cuci dan mesin pengering. Ya, Pak Rasul kan mungkin tahu, pernah suatu hari pedagang yang sama, jualannya sama, yang beli kan banyak banget Pak. Ya. Nah pedagang tinggal goreng aja nih, siapa yang mau berani mahal ya kan? Ingat kalau lelang di Bali juga seperti itu kan. Tadinya pemain 1-2, sekarang tadi ini 10 orang, 20 orang, akhirnya harganya pun ketok-ketokan dan berani-beranian. Ya, Itu sesuai dengan prinsip ekonomi lah tentunya, seperti itu. Nah waktu itu kan memang kondisinya di Jakarta itu benar-benar berjuang dari nol ya. Jadi saya jualan segala macam ya untuk keluarga aja dulu gitu. Saya nggak pikirin yang lain-lain. Ada orang tua saya pisah sama orang tua itu hampir mungkin bisa dibilang ada bapak saya meninggal tuh umur saya kelas 6 SD. 6 SD. Okay. Nah, ketemu ibu saya kerja ke Jakarta, saya ketemu lagi itu setelah 2 tahun lulus SMP. Oh, 2 tahun lulus SMP. Baru ketemu Luar kumpul biasa. nih, saya kumpulin nih. Adek lulus sekolah, saya dulu ketemu ibu saya jadi serumah, terus ketemu adik saya tarik juga ke Jakarta. Akhirnya kumpul serumah, begitu udah selesai nikah ya pisah lagi udah bubar lagi. Nah dari situ perjuangan, jalan, akhirnya saya bisa berumah tangga. Produk mulai pada masuk banyak kan. Nah, begitu saya ambil peluang ninggalin konversi itu di tahun 2012. 2012 dan langsung buka laundry waktu itu. 2012 belum, saya buka laundry itu awal setelah nikah. 2012 saya tinggalin, akhirnya saya pilih mesin-mesin yang Amerika karena udah mulai masuk kan. Ya, betul. Dari produk Lion, produknya Whirlpool, Maytag segala macam kan udah masuk dulu. Ya. Saya masih belanja tuh di Glodok inget aja tuh. Ya, di rumahku dulu Iya, ya. betul. Di rumahku itu Rumahku toko lah. Glodok yang menjual produk-produk Amerika waktu Ya, itu ya. Waktu itu kan enak, pembayarannya masih tempo Pak. Ya, betul. Yang udah kenal Paymentnya bisa enak tempo banget. ya. Gara-gara ada sales yang brengsek nggak bayar, akhirnya Buyar. diblok sama dia, buyar semua kan. Dulu enak, kita kirim dulu, terus bayarnya nanti bisa. Dulu ingat lagi almarhum si Sugeng, mungkin Pak Ya, Rasul Mas kenal. Sugeng itu salesnya rumahku. Ya, dulu dia meninggal di usia muda, belum rumah tangga. Kenal semua lah mungkin, kalau orang-orang lama di laundry mungkin tahu lah. Tahu, pasti tahu lah Mas Sugeng itu siapa gitu. Orang yang favorit belanja ke rumahku ya tahu lah ya. Iya, betul. Nah setelah itu saya berumah tangga, terus coba cari kesibukan baru untuk istri juga kan, udah punya anak. Akhirnya bikin laundry deh, awal Pak Rasul datang tuh. Ya, saya sempat waktu Mas Guntarto opening laundry, saya sempat datang tuh, waktu itu kebanjiran juga Mas Guntarto ya. Saya banjir 2 minggu sekali Pak. Oh, 2 dia lagi minggu. kebanjiran, saya main. Seminggu 2 kali saya banjir. Itu di daerah Gondrong ya. Gondrong Petir Jakarta Barat. Namanya keren kan? Udah Gondrong Petir lagi. Itu nama-nama daerah di Jakarta Barat. Tempatnya Mas Guntarto buka outlet mesin cuci dan buka outlet laundry seperti itu. Dulu bengkelnya Gondrong itu masuk Kelurahan Petir, ini Pak, Kota Tangerang, Cipondo. Oh, Cipondo ikutnya ya. Cipondo, Kota Tangerang. Nah dulu pertama bengkel ya, tempat mesin cuci, anak-anak pada servis semua di situ awalnya. Awalnya saya ngontrak sih di situ, terus selang berapa tahun jalannya konversi bagus, akhirnya ya ada sedikit uang saya belanjain tuh buat bikin gudang gitu kan. Nah
pindah tahun, saya lupa sih tahunnya. Tapi setelah saya dilanda banjir 1 minggu 2 kali udah nggak tahan Pak. Kasur habis apa habis ya kan? Maintenance pasti itu penting ya. Pemilihan tempat laundry itu sangat penting. Salah satunya itu jangan sampai Anda buka laundry kemudian kebanjiran seperti laundrynya Mas Gunarto ini. Jadi lagi seru-serunya nyuci tahu-tahu banjirnya datang, mesinnya kerendam semua. Untungnya yang punya teknisi jadi bisa ngakalin dan bisa dibenerin langsung. Betul. Coba kalau yang punya itu bukan teknisi, selesai maintenance pasti. Betul. Jadi itu sangat penting sih. Setelah jalan, ternyata laundry ini setelah jalan ada yang minat Pak. Minat untuk beli bisnisnya. Oh, bisnisnya. Iya. Saya pikir waktu itu saya pengen buat kesibukan istri dan anak-anak saya juga, maksudnya bisa main di situ kan. Tujuannya biar saya lebih fokus di kerjaan saya. Istri punya kesibukan sendiri, saya punya kesibukan sendiri. Tujuannya adalah biar fokus di masing-masing bidangnya seperti itu. Berjalannya waktu selang 6 bulan ada yang minat. Oh, laundrynya mau dibeli berarti ya? Laundrynya mau dibeli. Nah, saya pikir waktu itu ya udah, orang udah ada profit ya ngapain gitu kan, kita lepas aja. Waktu itu duit 60 juta gede loh Pak. Iya, jadi Pak Gunarto ini tipe orang yang setialah sama cuannya, bukan sama bisnisnya. Ditawar 60 juta langsung dikasihkan. Langsung dikasihkan. Akhirnya ya udah lepas, kita geser Pak, pindah tempat. Pindah sewa, akhirnya saya pindah di Gondrong Petir. Dulu Gondrong Seberang namanya. Oh, Gondrong Seberang. Tapi yang nggak banjir dari situ. Nah, yang itu banjir seminggu tuh dihantam 2 kali Pak. Oke. Nah, Gondrong Petir itu udah nggak kena banjir. Nah, saya fokus udah di Gondrong Petir itu udah fokus di mesin-mesin komersial. Ya, mesin komersial yang semuanya Amerika lah ya. Betul. Maytag, Speed Queen, Ipso dan kawan-kawannya lah pokoknya. Betul. Nah, waktu itu teman-teman dari Pak Rasul kan banyak support juga, teman-teman yang lain, distributor juga support kan. Akhirnya saya jalan, alhamdulillah model bisnis yang saya teramin itu B2B, jadi bukan B2C, nggak retail lah ibaratnya, jual eceran gitu. Biasanya saya modelnya project base, orang mau buka laundry dengan konsep full package lah ya. Full package ya. Dari ibaratnya dari perencanaan, terus renovasi, training segala macam udah jadi satu package gitu. Jadi jarang saya main retail jual mesin satuan itu jarang waktu itu. Dan jalan sampai sekarang tujuannya adalah saya bisa tetap observasi model bisnisnya, terus kedua produk knowledge-nya sendiri. Saya kan makin hari teknologi kan semakin berkembang. Betul. Saya harus ngikutin terus. Kalau saya terlalu banyak mesin yang saya pegang, otomatis jadi terpecah-pecah nih fokusnya gitu. Ya, spare part juga yang harus disediakan juga harus lebih banyak. Betul. Problem juga harus lebih banyak dan karyawan juga harus lebih banyak. Betul. Oke, Mas Gunarto, jadi ketika membuka laundry ketemulah dengan masalah yang ditimbulkan oleh SDM, betul, oleh karyawan. Salah satunya adalah ketika ada Mas Gunarto atau istrinya nungguin di laundry, itu benar kerjanya. Nyucinya, ngeringinya, itu benar. Omsetnya pun sama. Yang tertulis di nota dengan jumlah duitnya itu sama. Tapi masalah terjadi ketika Pak Gunarto dan istrinya tidak ada menunggu di laundry. Yang terjadi adalah sering selisih, uangnya hilang, ataupun banyak nota-nota atau order-order dari customer yang nggak masuk dalam pembukuan kas perusahaan. Tentunya ini adalah masalah besar untuk sebuah bisnis. Problem besar untuk sebuah laundry yang sedang berjalan. Nah, akhirnya ketika Mas Gunarto sama saya berdiskusi, kita sepakat untuk membuat sebuah alat yang mengatasi problem-problem tadi. Nah, ini alatnya. Alatnya ini namanya Selamat X-Pro Selamat Smart Laundry Payment System. Nah, alat ini diciptakan nanti ditempel di mesin cucinya atau di mesin pengeringnya. Bebas mau merek apapun dan tipe apapun. Baik rumahan, mau mesin industrial, mau mesin komersial, monggo silakan. Nah, mesin 2 tabung pun ya, bisa pakai ini, ya. Maintenance Besti. Ini alat ini diciptakan untuk digeneralisasi, untuk diindustrialisasi. Mesin 2 tabung, mesin front loading, top loading, semua bisa pakai alat ini. Tinggal dicangklongin, nanti alat ini yang akan
menghidupkan atau mematikan mesin cucinya dan terkoneksi ke owner sebagai yang memiliki usaha tersebut. Mas Guntarto ya? Betul. Untuk lebih detailnya kita akan bertanya ke Mas Guntarto. Harganya berapa dan aplikasinya seperti apa dan juga after sales service-nya seperti apa. Mas Guntarto, ini selamat sudah handal, bisa dijelaskan secara detail cara kerja, harganya dan juga fitur apa yang ada dalam Selamat ini sehingga bisa digunakan oleh teman-teman pengusaha laundry di Indonesia. Monggo Mas Guntarto. Yang pertama, kenapa saya buat alat ini adalah yang pertama betul sekali tadi bahwa di setiap bisnis laundry itu kan pasti ada celah untuk manipulasi. Ya. Itu sih kembali lagi ke orangnya karena sistem sendiri kan nggak ada yang sempurna. Ya. Jadi kita coba meminimalisir aja dulu. Ya. Bagaimana kita memanajemen mesin walaupun kita tinggal-tinggal itu bisa punya kontrol. Yang pertama dia ada counternya yang bisa menghitung berapa sih jumlah kali pencuciannya yang pertama. Yang kedua adalah mesin ini bisa beroperasi dengan mesin hanya bisa dioperasikan apabila saldo member atau saldo kasir ini dia ada isinya, kartu membernya. Jadi mesin itu tidak bisa dioperasiin sembarangan. Oke. Kan sebelumnya dari zaman dulu masih pakai nota, mesin kan bisa pencet-pencet aja. Ya. Bisa lewat bawah meja, atas meja itu kan. Tidak terkontrol lah, ya. Uncontrollable itu ya. Jadi itu fungsi yang mandatori lah. Biasanya mesin kita lock, bagaimana si kasir ini dia harus jalanin, dia harus punya saldo itu pasti dipertanggungjawabkan. Untuk sebagai informasi karena ini mesinnya masih close loop atau bukan uang sebenarnya, jadi kita anggap sebagai poinnya, dia ada poinnya berapa seperti itu kan. Kalau misalnya kita kasih saldo anggap 1 juta, satu cycle-nya harganya anggaplah 1.000 atau 10.000. Nah ya. Kan itu ada pertanggungjawabannya ya. Jadi ketika si owner itu mengisi ulang, isinya 1 juta. Ya. Nanti ketika ini digunakan, dicangklongin di mesin cuci atau di mesin pengering, ini akan berkurang saldo yang tadi kita top up itu agar bisa dimonitor langsung oleh ownernya. Jadi pengusaha laundry tidak usah datang ke laundry pun cukup monitor dari handphonenya tahu, oh ini pakai mesin cuci sekian puluh kali, mesin pengering sekian puluh kali. Itu akan semua tercantum dan terrecord di aplikasi atau back office-nya owner melalui alat ini. Jadi simpel bukan? Alat ini tidak menggunakan wifi tapi menggunakan kartu, jadi bisa gampang diisi ulang dengan NFC yang ada di handphone Android. Sangat gampang untuk dimonitor dan dioperasikan oleh pekerja laundry kita yang tamatan SD sekalipun. Ya, Menteri dan Besti, ini adalah terobosan atau teknologi untuk mengatasi kecurangan yang ditimbulkan oleh karyawan, penipuan ataupun penggelapan dana yang selama ini uncontrollable. Ya, dengan digitalisasi seperti ini memudahkan usaha kita berjalan pesat dan bisa di scale up. Karena sesuatu yang bisa dihitung itu pasti bisa dievaluasi. Sesuatu yang bisa dievaluasi pasti bisa direncanakan. Dengan perhitungan yang pas, dengan evaluasi yang mendalam, maka bisnis kita tinggal menuju melesat saja. Demikian Menti dan Besti, perjumpaan kita kali ini dengan praktisi laundry Mas Guntarto. Teruslah ikuti perjalanan kami, Mentor Laundry Channel. Banyak belajar, banyak dapat ilmu, banyak action, banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!